Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, juga lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sampai di bulan yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita, yakni bulan Ramadan. Pada kesempatan ini, saya mau bercerita tentang seorang pemuda yang berbakti pada ibunya. Suatu hari di zaman Nabi Muhammad, tepatnya di negeri Yaman, hiduplah pemuda. Ia bernama Uwais Al-Qarni, yang hidup sederhana bersama ibunya. Wah, tadi siapa namanya teman-teman? Betul, Uwais Al-Qarni. Uwais hidup dengan sangat sederhana berdua bersama ibunya. Uwais sangat sayang, cinta, dan berbakti pada ibunya. Uwais adalah anak yatim yang mengidap penyakit sopak, sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan soleh. Uwais adalah seorang yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Uwais belum pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Karena jarak antara Yaman dan Mekah yang terlalu jauh, dan juga Uwais memiliki ibu yang sudah tua serta lumpuh yang harus dirawat secara maksimal. Suatu ketika, ibunya memiliki satu permintaan yang membuat Uwais bingung. Kira-kira apa ya permintaannya? Ada yang tahu? Jadi, permintaan dari ibu Uwais ini adalah ingin sekali pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Uwais sangat ingin memberangkatkan ibunya haji. Tapi ia bingung bagaimana caranya dengan keadaan yang dimilikinya sekarang. Uwais pun mencari cara agar ia dapat memberangkatkan ibunya haji dan bergumam dalam hatinya, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa mengantarkan ibuku ke Mekah melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang jauh? Aku tidak punya uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibuku ke sana." Tetapi Uwais memiliki ide untuk melatih otot-ototnya menjadi kuat untuk mengantarkan ibunya ke sana. Dengan sedikit uang yang Uwais simpan, ia pun membeli seekor anak lembu untuk melatih otot-ototnya menjadi kuat. Setelah membeli seekor anak lembu, Uwais pun mulai melatih otot-ototnya dengan menggendong anak lembu itu menaiki dan menuruni bukit setiap hari. Semakin hari, anak lembu itu pun semakin besar. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin kuat. Hingga sampailah pada musim haji. Uwais dengan tekadnya yang kuat dan penuh semangat mengajak ibunya untuk berangkat ke kota Mekah dengan berjalan kaki dan menggendong ibunya sampai ke kota Mekah. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke kota Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa ibuku, antarkanlah ke surgamu," ucap Uwais sambil menengadahkan tangannya. Kemudian ibunya bertanya pada Uwais, "Bagaimana dengan dosamu, anakku?"
Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga, ucap Uwais. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan mengabulkan doa dari ibu dan anak tersebut. Seketika penyakit sopa yang dimiliki Uwais hilang dan hanya menyisakan bulatan putih di telapak tangannya yang menjadi tanda pengenal baginya. Kisah Uwais yang berbakti pada ibunya ini bukan hanya terkenal di kalangan manusia saja. Bahkan para malaikat-malaikat di langit pun mengenal Uwais. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena ridho fi ridho walidain, yang artinya ridho Allah itu berada pada ridho orang tua kita. Jadi, ingat ya teman-teman, untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Begitulah kisah Uwais Al-Qarni dalam berbakti kepada ibunya. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.